Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum semuanya, bagaimana keadaan antum? Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya sehingga kita bisa senantiasa melancarkan aktivitas kita biasa dan menjalankan semua kewajiban kita kepada Allah Taala. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita hari ini, yaitu yang tematik ya. Tema 2, subtema 2. Kemarin kita sudah ulangan subtema 1. Sekarang kita lanjutkan subtema 2. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kenapa udara bersih penting bagi pernapasan? Perhatikan, antum lihat bukunya halaman 51. Nih gambarnya Ustaz Lingkar. Perhatikan ada beberapa orang di sini, Siti, Dayu dan Edo. Mereka kesulitan bernafas, ya. Mereka batuk-batuk sehingga mereka menutup tangannya, menutup mulut dan hidungnya menggunakan sarung tangan dan menggunakan tangan. Kenapa di sini mereka batuk-batuk? Perhatikan, ke di sini ada nampak udara tercemar, adanya polusi udara. Salah satu ini akibatnya dari asap kendaraan, ya. Ketika udara tercemar, ketika terjadi polusi, maka seseorang cenderung untuk akan batuk. Kenapa? Karena kandungan karbon dioksidanya lebih banyak daripada kandungan oksigen. Oke. Nah, di sini mengapa Dayu batuk-batuk? Nah, kita kenapa? Ya, jelas karena udaranya kotor. Oke, selanjutkan. Nah, ini apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan, ya? Penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Yang pertama itu karena faktor fisik, ya. Maksudnya di sini adalah adanya kelainan pernapasan, ya, yang dibawa oleh kita semenjak kita lahir. Contohnya apa? Ketika bayi yang terlahir dini atau prematur. Maksudnya prematur di sini adalah bayi itu umumnya lahir ketika usia 9 bulan. Kenapa dia boleh 9 bulan? Karena Allah lebih tahu. Karena pada saat usia 9 bulan itu semua organnya itu sudah matang, sudah bisa berfungsi dengan baik ketika dilahirkan ke dunia. Ketika bayi lahir ketika usia baru 7 bulan, itu disebut dengan prematur. Biasanya itu akan dimasukkan ke dalam inkubator. Kenapa? Karena mungkin alat pernapasannya belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Ini namanya inkubator, ya. Ini namanya ruangan inkubator untuk membantu pernapasan. Yang kedua, ya, karena adanya faktor penyakit, ya. Faktor penyakit di sini apa contohnya? Ya, faktor pernapasan contohnya influ, flu maksudnya ini, asma, bronkitis. Bronkitis ini adalah penyakit pada bronkitis. Ini emfisema dan kanker paru-paru. Itu salah satu bisa menyebabkan gangguan pada pernapasan. Yang ketiga, ya, ini faktor lingkungan, ya. Kenapa faktor lingkungan bisa menyebabkan gangguan pada pernapasan? Karena kita bernapas itu menghirup oksigen, ya. Lingkungan yang kotor akibat asap kendaraan, asap pabrik, ya, pembakaran sampah, pembakaran hutan, itu membuat ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas, ya. Ada 3 yang membuat faktor penyebab gangguan pada pernapasan. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua faktor penyakit, yang ketiga faktor lingkungan. Nah, untuk perhatikan di sini, ya. Silakan dibaca ini. Kudelsa, ini buku tentang kudelsa lantaran jeribu, ya. Ini salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Ini cerita tentang, ya. Kalau saya ambil kesimpulannya di sini menceritakan, silakan antum baca, nanti antum akan tahu maksudnya. Di sini tentang terdapatnya, ya, lingkungan yang kotor akibat terjadinya kebakaran, ya, sehingga orang-orang itu mengungsi. Macam kemarin, ya, mungkin setahun yang lewat atau beberapa bulan yang lewat terjadi kebakaran di Pekanbaru, sehingga banyak orang yang Pekanbaru itu mengungsi, bahkan ada yang pulang kampung, ya, agar mereka mendapatkan agar mereka tidak
terkena apa? Penyakit ya yang disebut dengan ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, setelah antum baca ini, silakan, ini merupakan membuat pertanyaan. Contohnya dari kata tanya apa? Apa penyebab asap di Riau? Nah, ini contohnya. Nah, apa penyebab asap di Riau? Dari teks tadi. Jawabannya adalah penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan ya. Dan begitu seterusnya. Ini silahkan dibaca saja, tidak usah dikerjakan. Nah, Ustaz yakin waktu tugasan kemarin semua antum rata-rata semuanya sudah bisa untuk mengerjakannya. Oke. Karena ini materinya pendek, Ustaz lanjutkan dengan pembelajaran kedua. Nah, ini lanjutkan dengan pembelajaran kedua. Silakan antum lihat. Ini gambar ini merupakan gambar bronkitis ya. Ya. Maafan, bronkus maksudnya ya. Bronkus ini ada batang tenggorokan. Ini bronkus yang normal. Sementara yang satu lagi ini bentar. Ini bronkus ya sakit. Nah, antum perhatikan apa perbedaannya. Oke. Ternyata bronkus kita normal itu memiliki ibaratnya ini apa, lubang lubangnya yang agak besar. Sementara kita bronkus sakit itu lubangnya cenderung mengecil ya, agak mengecil, dan terjadi apa tuh, ada selaput-selaput ya yang menutup ya lubang-lubang tersebut sehingga kita akan kesulitan ketika bernafas. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada kita sebut ada seorang kakek saja ya, antum pernah menyaksikan ketika mereka selalu membawa seperti spray ya, semprotan berupa cairan. Yang ini ketika orang asma dia menyemprotkan cairan tadi ke dalam mulutnya ya. Obat itu disemprotkan dalam tenggorokan ya, untuk apa? Agar pernapasannya tadi ya normal kembali. Ini biasanya orang asma itu biasanya selalu membawa ini untuk antisipasi asma ya. Ini gejala awal penyakit asma. Asma, perhatikan di sini. Ini ya. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan ya. Penyumbatan pernapasan karena disebabkan oleh apa? Alergi ya. Pencetus alergi tadi, misalnya udara yang terlalu dingin, mungkin karena ada rambut atau bulu atau ada kotoran yang masuk ke hidungnya serta debu, atau tekanan psikologis. Tekanan psikologis ini maksud mungkin dia merasa ketakutan ya, atau merasa terbebani dan lain sebagainya. Adapun gejala awal penyakit asma, nih gejala awal penyakit asma, silakan ini dibaca. Gejala awal penyakit asma pertama ya berupa batuk, terutama pada malam hari atau dini hari. Yang kedua, sesak napasnya. Yang ketiga, napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan napasnya. Yang keempat, rasa berat di dada. Yang kelima, dahak sulit keluar. Ini merupakan gejala penyakit asma. Biasanya asma ini salah satunya bisa ditimbulkan juga oleh keturunan, penyakit keturunan. Biasanya kalau orang tua asma, kemungkinan besar anak-anaknya akan terkena ya, mungkin salah satu dari anaknya akan terkena asma. Tadi merupakan gejala awal penyakit asma. Lanjutkan ya. Nih, dalam perkembangan pasien mengalami gejala berat, ya ini gejala berat. Gejala berat ini maksudnya adalah keadaan gawat darurat yang bisa mengancam jiwa. Adapun gejala berat asma meliputi pertama, serangan batuk hebat. Yang kedua, sesak napas yang berat. Yang ketiga, napas tersengal-sengal, kayak ngos-ngosan begitu, macam orang naik tangga. Ya, seakan-akan tidak kuat, kesulitan bernapas. Yang keempat, sianosis. Apa itu sianosis? Kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Yang kelima, sulit tidur. Ya, ini posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Yang terakhir ini yang paling parahnya adalah kesadaran menurun. Ada dua ya, ada gejala awal penyakit asma, yang kedua tadi gejala berat penyakit asma. Nah, sini. Oke. Nanti untuk tugas antum adalah silahkan ini dikerjakan. Tugasnya adalah ini dikerjakan. Ayo mau menulis. Dikerjakan nomor 1 sampai dengan 7
silahkan dikirim jawabannya melalui Google Classroom. Oke, perhatikan ya. Ini kita lanjutkan, ini materi SBK atau SBDP. Ini merupakan adalah properti pada tarian. Adapun pada tari ini tari topeng. Apa properti kira-kiranya? Ya tentu tari topeng menggunakan propertinya adalah topeng. Nih yang selanjutnya, ini tari apa nih? Tari piring dari Sumatera Barat. Salah satu propertinya adalah piring. Selanjutnya ini tari ngerangguk ayak. Nah ini salah satu apa nih propertinya? Macam rebana ya, tapi nggak begitu jelas di buku. Oke, itulah, ini adalah properti. Ayo mengamati. Nama properti apa yang digunakan pada tali piring? Salah satunya adalah piring. Oke, insya Allah ini bisa. Macam-macam properti itu macam-macam ya. Ini contohnya, contoh properti yang digunakan dalam tari. Ada, ini perhatikan. Ada menggunakan topeng. Macam tari Ponorogo kan topeng. Macam-macam. Ada juga yang menggunakan bambu. Ada juga yang menggunakan mungkin selendang. Ya, dan lain sebagainya. Insya Allah ini bisa antum pahami lah. Ya, insya Allah tidak begitu sulit. Sepertinya materinya sangat-sangat singkat. Silakan antum dengarkan materi ini dengan baik-baik. Semoga dapat membantu antum dalam memahaminya ya. Sedikit yang bisa Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.